Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya, oleh kasih karunia-Nya kita hidup sebagaimana saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara-saudara dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai 15 dengan tema restorasi kehidupan. Namun saya akan membaca bagian-bagian penting ayat 1 sampai 4 dan seterusnya saudara-saudara akan membacanya sendiri di rumah. Namun kita berdoa sebelumnya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Tuntunlah kami dengan maksud untuk membaca firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkenan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menuntun kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 26 ayat 1 sampai 15 saya akan membacakan sampai ayat 4. Dan seterusnya saudara-saudara akan membacanya sampai ayat 15. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Dan hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Nah saudara-saudara, restorasi kehidupan. Apa itu restorasi? Restorasi bermakna pada pemulihan, pemurnian atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kala atau kembali pada semula. Untuk belajar pada pengalaman hidup yang hidup jauh dari kehendak Tuhan dan kembali pada kehidupan yang benar yang sesungguhnya mereka rindukan seperti dikatakan pada ayat 8 dan 9. Dikatakan ayat 8 9, ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Nah saudara-saudara, dengan nas ini dengan demikian kita dapat melihat apa yang menjadi pengalaman bangsa Israel adalah jauh dari Tuhan. Dan mereka merindukan untuk hidup yang benar. Sebab bila dibandingkan dengan orang fasik, tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah mereka sadari hal itu seperti dikatakan dalam ayat yang 10. Dan orang fasik itu tidak akan melihat kemuliaan Allah. Restorasi kehidupan bahwa seperti dikatakan dalam ayat 12 dan 15. Dikatakan, ya Tuhan Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang akan melakukannya bagi kami. Ya. Dan ayat 15, ya Tuhan Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Oh, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu relasi kehidupan yang dikatakan ayat 12-19 adalah damai sejahtera akan dan sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus atas kebangkitannya dari orang di antara orang mati. Itulah kehidupan yang dibaharui Tuhan. Hidup yang sesungguhnya dikaruniakan bagi orang percaya, bagi kemuliaan Allah dan kemuliaan umatnya menjadi berkenan kepadanya. Karena itu restorasi kehidupan dalam perikop ini adalah dua hal. Pembuangan adalah akibat dari kemungkaran bangsa kepada Tuhan. Yang kedua, pembuangan merupakan proses restorasi bangsa agar kembali murni dan taat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Inilah yang menjadi perenungan kita, bahwa Allah telah merestorasi kehidupan kita di dalam Kristus.
Dan itu berarti kita terus membaharui kehidupan kita siang dan malam dalam hadirat Allah, dalam perkenan Allah yang telah mengaruniakan kita kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit dan merestorasi kehidupan dari yang lama menuju pada yang baru di dalam Kristus, karena Kristus sudah bangkit dan umat dimuliakan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk semua ini. Tuhan telah merestorasi kehidupan kami dalam Kristus, dan biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus untuk memberi kesaksian yang sesungguhnya bahwa kami hidup dalam hidup yang baru oleh karena kasih karunia Allah. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami rindu semuanya itu Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.